Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah kita terima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memanfaatkan karunia tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan, bahkan menambah karunia yang telah kita terima. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada datang Rasul setelahnya, begitu pula tidak ada yang datang Nabi setelahnya. Para pendengar, teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki sebuah petunjuk, suatu kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati dari hamba tersebut lapang dalam rangka untuk menerima dan juga memeluk ajaran Islam. Petunjuk adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tentu dia akan selamat darinya, yaitu dari api neraka. Dan sebaliknya, apabila petunjuk tidak diberikan kepadanya, maka niscaya neraka yang akan menjadi tempat terakhirnya. Sama halnya dengan Islam. Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang lurus. Tidak ada agama lain selain Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi dan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Masuk Islam dan memeluk agama Islam bukan sebuah keniscayaan apabila Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya, niscaya Allah Azza wa Jalla menjadikan dadanya sesak dan sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Di antara yang menjadikan syarat yang utama dan yang paling utama
yang harus dipenuhi oleh seseorang adalah apabila dia menginginkan sebuah kenikmatan, apabila dia menginginkan sebuah kebahagiaan di akhirat, yaitu didapatkannya surga, maka yang menjadi syarat utama bagi hamba tersebut adalah dia harus masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Dan sebaliknya, barang siapa yang enggan untuk masuk ke dalam Islam sebagai agamanya, atau enggan menjadikan Islam sebagai agamanya, maka sudah pasti dan bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Wal iyadu billah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, yaitu diutus dengan agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 1 nomor 153. Para pendengar LDS Asyabab Official yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, kita sebagai seorang awam, orang yang belum tahu agama ini, maka kita sudah bisa memastikan bahwa di antara syarat mutlak apabila kita menginginkan surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama kali harus kita terapkan pada diri kita adalah kita masuk Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Kaum muslimin, teman-teman yang berbahagia, Islam adalah agama wahyu. Islam adalah agama dalil. Maka seluruhnya yang berkaitan dengan Islam maka sudah tertera baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam, agama kita dibangun atas 5 pilar, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, atau yang kita sebut dengan istilah rukun Islam. Hal ini sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sallallahu alaihi wasallam ditanya malaikat Jibril tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Muslim juz 1 nomor 8. Maka bagi seorang yang telah memeluk agama Islam, haruslah memahami kelima rukun tersebut.
5 rukun yang menjadi pilar dari agama Islam ini. Dan yang pertama dan yang paling penting adalah tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid la ilaha illallah diperumpamakan sebagai pohon yang baik. Akarnya menghujam ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh menghunjam dan cabangnya menjulang ke langit. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa kalimatan thayyibatan pada ayat tersebut di atas Quran surat Ibrahim ayat 24 adalah syahadat la ilaha illallah. Kaum muslimin, para pendengar LDS Asbab official rahimakumullah. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita akan sambung kembali yang berkaitan dengan pilar agama Islam yang pertama, yakni syahadat la ilaha illallah atau yang biasa disebut dengan syahadat tauhid. Mungkin naktafi bihada, apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari kami pribadi dan juga syaitan, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.